Kabar buruk teman-teman. Termasuk Nathan Choyaon. 3 pemain Abroa Timnas Indonesia U23 yang diragukan tampil main lawan Guinea. Kabar buruk teman-teman. Termasuk Nathan Choyaon. 3 pemain Abroa Timnas Indonesia U23 yang diragukan tampil main lawan Guinea. Karena bukan kalender FIFA. Belum move on dari kekalahan Timnas Indonesia semalam. Kita dikejutkan dengan kabar buruk lagi teman-teman. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Timnas Indonesia U23 harus bertanding dalam babak playoff untuk memperebutkan kesempatan lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah kekalahan mereka dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024. Kekalahan itu terjadi saat mereka kalah dari Irak U23 di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar, pada Jumat, 3 Mei 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Dalam pertandingan itu, Garuda Muda kalah dengan skor 1-2 setelah perpanjangan waktu. Keputusan itu menyebabkan Timnas Indonesia U23 tidak dapat meraih salah satu dari 3 tiket otomatis untuk Olimpiade Paris 2024. Hanya juara 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23 2024 yang berhak langsung lolos. Sementara itu, tim yang menempati posisi keempat masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade, namun harus melalui playoff melawan Guinea. Pertandingan melawan Guinea U23 dijadwalkan pada 9 Mei 2024. Namun, pelatih Shin Tae-yong mungkin harus menghadapi tantangan karena beberapa pemain kuncinya mungkin tidak dapat bermain karena berbagai alasan. Berikut adalah 3 pemain Timnas Indonesia U23 yang bermain di luar negeri dan diragukan bisa bermain melawan Guinea U23. 1. Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand adalah salah satu pemain Timnas Indonesia U23 yang mungkin tidak bisa bermain melawan Guinea U23 karena harus kembali ke klubnya di Belgia, KMSK Deinze, yang masih aktif berkompetisi. Meskipun demikian, Marcelino telah menjadi salah satu andalan dalam skuad Garuda Muda. Dia mencetak 2 gol dalam Piala Asia U23 2024, termasuk dalam pertandingan melawan Yordania U23. 2. Justin Hubner. Justin Hubner, yang bermain untuk Cerezo Osaka setelah dipinjamkan dari Wolverhampton Wanderers, juga mungkin absen karena akumulasi kartu kuning. Namun, masih ada kemungkinan dia bisa bermain jika kartu kuningnya dihapuskan dan dia didaftarkan kembali untuk playoff Olimpiade Paris 2024. 3. Nathan Choyaon. Nathan Choyaon, yang juga terancam tidak dapat bermain melawan Guinea U23 jika tidak mendapat izin dari klubnya, SC Heerenveen. Meskipun mendapat izin untuk bermain dalam babak penyisihan grup, belum jelas apakah dia akan mendapat izin lagi untuk pertandingan berikutnya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar buruk ini teman-teman. Menurut kalian akankah Timnas Indonesia U23 mampu mengalahkan Guinea di babak playoff? Mengingat sudah 2 kali kesempatan kita gagal mendapatkan tiket Olimpiade Paris. Melawan Guinea adalah kesempatan terakhir bagi Timnas Indonesia. Sedikit tambahan dari Mimin. Selain info 3 pemain absen, ada juga beberapa pemain Timnas U23 yang akan segera pensiun di Timnas U23 karena usianya sudah tidak memenuhi syarat lagi. Mereka adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Rio Fahmi. 3 pemain ini mungkin tak dibawa Shin Tae-yong ke Olimpiade Paris jika Indonesia lolos. Sedih banget ya teman-teman. Tapi apapun yang terjadi, ayo Garuda, buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia. Buktikan bahwa kita bisa raih tiket Olimpiade Paris. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Menurut Mimin, bahwa penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk memastikan kehadiran pemain kunci mereka dalam pertandingan playoff melawan Guinea U23.
Meskipun tantangan seperti kembalinya pemain ke klub mereka atau masalah kartu kuning mungkin terjadi, upaya harus dilakukan untuk memastikan tim memiliki kekuatan penuh. Hal ini akan meningkatkan peluang mereka untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Selain itu, koordinasi yang baik antara federasi sepak bola dan klub-klub tempat pemain berasal sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Dirujak habis netizen. Ini dia pembelaan Justin Hubner setelah dituding bikin blunder yang sebabkan timnas Indonesia U23 kalah dari Irak U23. Justin Hubner memberikan pembelaan setelah dituding atas kesalahan yang menyebabkan timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari timnas Irak U23 dalam pertandingan Piala Asia U23 2024. Meskipun sempat unggul melalui gol Ivar Jenner pada menit 19, tim Indonesia harus mengakui keunggulan Irak setelah gol-gol dari Zaid Tahseen dan Ali Jasim. Berjuang sampai akhir kami harus mencetak gol. Kami tak bisa bertahan selama 120 menit. Itu tidak mungkin, kata Justin Hubner. Sama sekali tidak ada yang mengcover saya. Saya selalu mengcover semuanya, lanjut bek 20 tahun ini. Kesalahan Hubner dalam mengantisipasi umpan terobosan dari Muntader Mohamed yang berujung pada gol kedua Irak oleh Ali Jasim menjadi perbincangan di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Hubner mempertahankan dirinya dengan menyatakan bahwa tidak ada penutupan dari rekan setimnya dan dia selalu bertanggung jawab untuk menutup celah di pertahanan sendirian. Meskipun demikian, ada sorotan bahwa pada gol kedua Irak, sebenarnya Muhammad Ferrari berada di posisi yang tepat untuk menutup pergerakan Ali Jasim, namun dia mengira Hubner akan menyelesaikan situasi tersebut. Kabar menyebutkan bahwa Hubner akan absen dalam pertandingan playoff Olimpiade Paris 2024 melawan timnas Guinea U23 karena akumulasi kartu kuning yang dia terima dalam pertandingan melawan Uzbekistan U23 dan Irak U23. Menurut Mimin, bahwa dalam sepak bola, kesalahan adalah bagian dari permainan. Justin Hubner telah memberikan penjelasan atas kesalahannya, namun sebagai seorang pemain profesional, dia juga perlu belajar dari kesalahan tersebut dan terus meningkatkan kinerjanya di lapangan. Penting bagi tim untuk tetap solid dan fokus pada pertandingan berikutnya, serta mengambil pelajaran dari pengalaman ini untuk tampil lebih baik di masa depan. Bagot bela timnas Indonesia U23 dalam laga lawan Guinea. Begini faktanya. Shin Tae-yong telah memberikan tanggapannya mengenai kemungkinan pemanggilan Elkan Bagot untuk pertandingan timnas Indonesia U23 melawan Guinea yang akan menentukan tiket Olimpiade 2024. Setelah kekalahan di Piala Asia U23 2024, timnas Indonesia U23 memiliki kesempatan terakhir untuk berkompetisi di Olimpiade. Beberapa hari sebelum pertandingan penting tersebut, perdebatan mengenai pemilihan pemain menjadi perhatian. Setelah pertandingan melawan Irak, Shin diminta pendapatnya tentang kemungkinan memanggil Elkan Bagot. Menurut saya, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk memberikan jawaban, terlebih kami belum memutuskan apakah akan memanggil Bagot, ujar Shin dalam konferensi pers. Bagot adalah salah satu pemain yang bermain untuk timnas Indonesia U23 dalam kualifikasi Piala Asia U23 2024, namun tidak termasuk dalam skuad untuk putaran final kejuaraan tersebut. Pemain yang memiliki darah campuran Indonesia dan Inggris itu bermain di Liga Inggris. Bagot terdaftar sebagai pemain Ipswich Town, namun sejak awal 2024 dipinjamkan ke Bristol Rovers. Setelah cukup sering bermain di Bristol, Bagot kemudian kembali ke Ipswich pada awal Mei setelah berakhirnya kompetisi League One yang diikuti Bristol. Sementara Ipswich memiliki peluang besar untuk promosi ke Premier League, karena saat ini mereka masih menduduki peringkat kedua di divisi Championship, dan memiliki satu pertandingan tersisa yang akan dimainkan pada hari Sabtu. Menurut Mimin, situasi ini menunjukkan pentingnya strategi pemilihan pemain dalam timnas. Keputusan Shin Tae-yong untuk tidak secara pasti memanggil Elkan Bagot menunjukkan pertimbangan yang matang terhadap kondisi tim dan kebutuhan pertandingan. Meskipun Bagot memiliki potensi yang besar, terutama dengan pengalaman bermain di Liga Inggris, namun keputusan ini haruslah didasarkan pada kepentingan tim secara keseluruhan. Sudah ditunggu tim kuat asal Afrika.
Timnas Indonesia U23 langsung berangkat ke Prancis jelang lawan Timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Timnas Indonesia U23 segera berangkat ke Prancis untuk melawan Timnas Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024, Jumat 10 Mei 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Informasi ini disampaikan oleh pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, setelah berkomunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Berita terbaru yang saya terima adalah, Timnas Indonesia tidak akan kembali ke Jakarta melainkan langsung ke Prancis. Saya menanyakan kepada Pak Ketua Umum, PSSI, mungkin mereka akan langsung berangkat ke Prancis pada tanggal 4 Mei 2024, ujar Bung Ropan, panggilan akrab Roni Pangemanan, seperti yang dikutip dari kanal YouTube Bung Ropan, Jumat, 3 Mei 2024. Setelah final Piala Asia U23 2024, yang dimainkan hari ini antara Uzbekistan U23 versus Jepang U23, kita memiliki waktu 1 hari untuk istirahat sebelum berangkat ke Prancis. Indonesia akan bersaing untuk 1 tiket terakhir di Olimpiade Paris 2024. Sejauh ini, sudah 15 negara yang memastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024, tambah mantan manajer Persija Jakarta. Jika kabar tersebut benar, Witan Sulaiman dan rekan-rekannya bisa menghemat tenaga. Sebab, jika mereka kembali ke Jakarta terlebih dahulu, skuad yang dilatih oleh Shin Tae-yong akan membutuhkan waktu 16-18 jam untuk penerbangan dari Jakarta ke Prancis. Sementara jika mereka berangkat dari Qatar, perkiraan waktu yang dibutuhkan adalah sekitar 8 jam. Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya harus dalam kondisi prima mengingat lawan yang akan dihadapi di playoff Olimpiade Paris 2024 bukanlah tim sembarangan. Dari 23 pemain yang dipanggil Timnas Guinea U23 saat mereka mencapai babak 4 besar Piala Afrika U23 2023, 74% dari mereka bermain di luar negeri atau dikenal sebagai pesepak bola, abroad. Salah satu pemain utama mereka adalah gelandang Olympiakos yang sedang dipinjamkan ke Atromitos, Aguibo Camara, yang memiliki harga pasaran sebesar 44 miliar rupiah. Timnas Guinea U23 semakin berbahaya jika mereka bisa diperkuat oleh mantan gelandang Barcelona yang sekarang bermain untuk Getafe, Ilais Moriba. Selain itu, ada juga gelandang Leganes, Sido Ubachise, yang memiliki skill yang luar biasa. Meski sulit, peluang Timnas Indonesia U23 untuk mengalahkan Timnas Guinea U23 tetap terbuka. Karena, dalam sepak bola, segalanya bisa terjadi. Rencananya, pertandingan akan diadakan di tempat pemusatan latihan Timnas Prancis, Clairefontaine, pada Jumat 10 Mei 2024 pukul 00. Pemenangnya akan langsung melaju ke Olimpiade Paris 2024. Menurut Mimin, pertama, langkah Timnas Indonesia U23 untuk langsung berangkat ke Prancis tanpa pulang ke Jakarta terlebih dahulu merupakan keputusan yang tepat untuk menghemat waktu dan tenaga, mengingat jadwal yang ketat dan pentingnya persiapan optimal untuk pertandingan playoff Olimpiade. Kedua, meskipun lawan yang dihadapi, Timnas Guinea U23, memiliki beberapa pemain berkualitas tinggi yang bermain di luar negeri, Timnas Indonesia tetap memiliki peluang untuk meraih kemenangan. Semangat dan persiapan yang matang bisa menjadi kunci untuk mengatasi tantangan tersebut. Ketiga, penting bagi Timnas Indonesia U23 untuk tetap fokus dan menjaga kebugaran fisik serta mental menjelang pertandingan. Konsistensi dan kepercayaan diri akan menjadi faktor penentu dalam meraih hasil yang diinginkan di playoff Olimpiade Paris 2024. Secara keseluruhan, dengan persiapan yang matang, semangat juang yang tinggi, dan fokus yang baik, Timnas Indonesia U23 memiliki potensi untuk meraih kesuksesan dalam pertandingan tersebut. Shin Tae-yong ungkap PR besarnya jelang laga penentuan nasib Timnas Indonesia U23 untuk lolos Olimpiade Paris 2024. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, mengungkapkan tantangan besar yang dihadapinya menjelang pertandingan penentu yang akan menentukan nasib timnya untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024. Dia mengakui bahwa saat ini timnya sedang mengalami kelelahan yang sangat luar biasa setelah berjuang keras di laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong menyatakan bahwa prioritas utama saat ini adalah memulihkan kebugaran para pemain Timnas Indonesia U23.
Hal ini diperlukan agar persiapan tim dapat berjalan efektif saat menghadapi timnas Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Dengan kondisi para pemain yang begitu lelah dan kelelahan, tugas saya adalah memastikan pemulihan yang optimal. Kami akan fokus sepenuhnya pada pemulihan selama 2 hingga 3 hari ke depan, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers setelah pertandingan, pada Jumat, 3 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu menegaskan bahwa timnas Indonesia U23 juga akan menyiapkan strategi terbaik untuk pertandingan playoff tersebut. Meskipun mengakui bahwa tantangannya tidaklah mudah, namun dia yakin timnya dapat mengalahkan Guinea U23 dengan kesiapan dan taktik yang matang. Menurut Mimin, upaya Shin Tae-yong untuk memprioritaskan pemulihan fisik para pemain timnas Indonesia U23 adalah langkah yang sangat penting. Kelelahan yang dialami oleh para pemain setelah berjuang keras di turnamen sebelumnya dapat berdampak negatif pada performa mereka di laga playoff mendatang. Dengan fokus pada pemulihan, diharapkan para pemain dapat kembali dalam kondisi terbaik mereka untuk menghadapi tantangan yang ada. Selain itu, persiapan taktis yang matang juga merupakan faktor kunci dalam mengejar kemenangan. Dengan menggabungkan persiapan fisik dan taktis yang baik, semoga timnas Indonesia U23 dapat meraih hasil yang positif dalam pertandingan playoff tersebut. Shin Tae-yong apresiasi tinggi daya juang timnas Indonesia U23, meski gagal rebut peringkat 3 di Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, tetap memberikan penghargaan tinggi kepada semangat para pemainnya, meskipun gagal meraih peringkat 3 di Piala Asia U23 2024. Dia menyatakan bahwa kekalahan 1-2 dari timnas Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga tidak mengurangi semangat mereka. Shin Tae-yong menyatakan bahwa pertandingan antara timnas Indonesia U23 dan timnas Irak U23 berlangsung sengit selama 120 menit. Meski begitu, timnas Irak U23 berhasil keluar sebagai pemenang. Selamat kepada tim Irak atas pencapaian mereka menuju Olimpiade. Meskipun hasilnya kurang memuaskan bagi kami telah berusaha sebaik mungkin, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers pasca pertandingan pada Jumat, 3 Mei 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu menambahkan bahwa kedua tim memberikan pertandingan yang menarik karena bermain dengan penuh semangat. Shin Tae-yong juga memberikan penghargaan tinggi kepada timnas Indonesia U23 karena berhasil melampaui target yang ditetapkan oleh PSSI dengan mencapai babak perempat final. Kedua tim bermain dengan sangat baik dan bertarung keras untuk meraih posisi ketiga. Saya sangat berterima kasih kepada timnas Indonesia U23 atas usaha besar yang mereka tunjukkan dalam pertandingan tersebut, kata Shin Tae-yong. Shin Tae-yong juga menyatakan bahwa timnya masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade 2024 melalui babak playoff melawan timnas Guinea U23. Oleh karena itu, Pratama Arhan dan rekan-rekannya harus meraih kemenangan jika ingin mencapai tujuan tersebut dalam pertandingan yang akan diadakan di Stade Pierre Pibarot pada 9 Mei 2024. Kami memiliki satu kesempatan lagi untuk mencapai Olimpiade 2024, tegas Shin Tae-yong. Demikianlah, timnas Indonesia U23 harus menerima kekalahan 1-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Kamis, 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Dengan demikian, timnas Irak berhak untuk melengkapi perwakilan dari Asia bersama dengan Jepang dan Uzbekistan di Olimpiade 2024. Menurut Mimin, Shin Tae-yong menunjukkan sikap yang sangat positif dan menginspirasi sebagai seorang pelatih dengan memberikan apresiasi tinggi kepada para pemainnya meskipun mengalami kekalahan. Sikapnya yang optimis dan fokus pada peluang ke depan, seperti peluang melalui babak playoff untuk lolos ke Olimpiade, dapat menjadi motivasi besar bagi timnya untuk terus berjuang dan meningkatkan kinerja mereka di masa mendatang. Reaksi tetap bangga Erick Thohir usai timnas Indonesia U23 jadi peringkat keempat di Piala Asia U23 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan rasa bangganya terhadap penampilan timnas Indonesia U23 setelah mencapai peringkat di Piala Asia U23 2024. Menurutnya, para pemain timnas Indonesia U23 telah berjuang dengan penuh semangat di ajang tersebut.
Erick Thohir menyatakan kegembiraannya atas kinerja luar biasa Timnas Indonesia U23. Meskipun sebagai tim debutan, Timnas Indonesia U23 telah menjadi salah satu tim yang patut diperhitungkan. Garuda Muda sungguh membanggakan. Prestasi Garuda Muda di Piala Asia U23 sungguh luar biasa. Meskipun mereka baru pertama kali berlaga, namun mampu bersaing dengan baik di turnamen ini, kata Erick Thohir melalui akun Instagram pribadinya pada Jumat, 3 Mei 2024. Erick Thohir mengatakan bahwa pencapaian Timnas Indonesia U23 juga berkat dukungan besar dari para supporter selama berada di Qatar. Para supporter selalu mendukung dengan penuh semangat di setiap pertandingan. Seluruh masyarakat bersatu mendukung Timnas U23 yang telah memberikan yang terbaik. Ini bukanlah akhir, tetapi awal baru bagi sepak bola Indonesia yang bersih dan berprestasi, tambah Erick Thohir. Erick Thohir juga menyoroti peluang Timnas Indonesia U23 untuk tampil di Olimpiade Paris 2024. Dia berharap Timnas Indonesia U23 dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Guinea dalam playoff pada 9 Mei 2024. Peluang kita untuk tampil di Olimpiade masih terbuka. Kita harus berjuang di pertandingan melawan Guinea, bismillah, tutur Erick Thohir. Timnas Indonesia U23 harus puas dengan posisi keempat di Piala Asia U23 2024 setelah kalah dari Irak U23. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Jumat, 3 Mei 2024, dini hari WIB tersebut berakhir dengan skor 1-2. Menurut Mimin, pencapaian Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 patut diapresiasi. Meskipun sebagai tim debutan, mereka mampu bersaing dengan baik dan mencapai peringkat yang membanggakan. Dukungan dari supporter juga menjadi salah satu kunci kesuksesan mereka. Selain itu, semangat Erick Thohir untuk terus mendukung dan memotivasi timnas juga sangat positif. Peluang untuk tampil di Olimpiade Paris 2024 memberikan harapan baru bagi perkembangan sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Dinilai egois, Marcelino Ferdinand jadi bulan-bulanan setelah Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak U23 di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Marcelino Ferdinand menjadi sorotan setelah Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan 1-2 dari Irak U23 dalam pertandingan untuk tiket Olimpiade Paris 2024. Kritik mengarah padanya karena dianggap bermain dengan sikap egois. Timnas Indonesia U23 menelan kekalahan di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, pada Jumat, 3 Mei 2024, dini hari WIB, setelah pertandingan berlanjut hingga babak tambahan waktu. Gol tunggal Timnas Indonesia U23 dicetak oleh Ivar Jenner pada menit ke-19, namun Irak U23 mampu membalikkan keadaan melalui gol dari Zaid Tahseen dan Ali Jassim. Kekalahan ini menyebabkan Timnas Indonesia U23 gagal meraih tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024, karena hanya juara 1, 2, dan 3 di Piala Asia U23 2024 yang mendapatkan tiket tersebut. Marcelino Ferdinand mendapat banyak kritikan atas penampilannya yang dinilai egois dalam pertandingan tersebut. Marcelino dianggap sering membuat keputusan yang salah dalam mengoper bola dan cenderung mencoba tembakan langsung ke gawang tanpa memanfaatkan rekan-rekan timnya yang berada dalam posisi lebih baik. Netizen turut mengkritik perilaku Marcelino di media sosial, menyayangkan sikap egoisnya dalam bermain sepak bola. Selain itu, Timnas Indonesia U23, yang menempati posisi keempat di Piala Asia U23 2024, masih memiliki peluang untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 melalui laga playoff melawan wakil Afrika, yakni Guinea, yang akan digelar pada 9 Mei 2024. Menurut Mimin, dalam situasi seperti ini, penting bagi pemain sepak bola untuk mengutamakan kepentingan tim di atas kepentingan pribadi. Sikap egois dalam permainan dapat merusak dinamika tim dan mengurangi peluang untuk meraih kemenangan. Marcelino Ferdinand seharusnya lebih memperhatikan peranannya sebagai bagian dari tim dan berusaha untuk bermain dengan lebih kolaboratif demi kesuksesan bersama. Kritik yang diberikan oleh netizen juga perlu dijadikan sebagai masukan konstruktif untuknya agar dapat memperbaiki penampilannya di masa mendatang. Timnas Indonesia U23 masih berpeluang ke Olimpiade Paris 2024.
Menpora Dito ajak masyarakat terus dukung Garuda Muda. Menpora RI, Dito Aryo Tejo, mengajak masyarakat untuk terus mendukung Timnas Indonesia U23. Beliau menyampaikan bahwa peluang menuju Olimpiade Paris 2024 masih terbuka lebar. Pada pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024, Timnas Indonesia U23 menghadapi Timnas Irak U23 dan kalah dengan skor 1-2. Pertandingan tersebut digelar di Stadion Abdullah bin Khalifah, Doha, Qatar, pada Kamis malam, 2 Mei 2024. Meskipun Timnas Indonesia U23 berhasil mencetak gol lebih dulu melalui Ivar Jenner, menit ke-19, namun gol tersebut disamakan oleh Zaid Tahseen pada menit ke-27. Pertandingan berakhir imbang hingga waktu normal, namun Timnas Indonesia U23 harus menerima kekalahan di babak perpanjangan waktu melalui gol Ali Jasim pada menit ke-96. Meskipun mengalami kekalahan yang dramatis, Menpora Dito memberikan apresiasi kepada seluruh pemain Timnas Indonesia U23 atas perjuangan mereka yang gigih dan memberikan perlawanan yang berarti. Menpora Dito menyatakan, "Saya merasa bangga dan memberikan apresiasi kepada Timnas U23. Mereka menunjukkan agresivitas yang luar biasa dan mendominasi serangan. Kekalahan ini membuat Timnas Indonesia U23 gagal meraih tempat ketiga dan tiket langsung ke Olimpiade Paris 2024. Namun, mereka masih memiliki kesempatan melalui babak playoff, di mana mereka akan menghadapi Timnas Guinea U23. Menpora Dito mengajak masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia U23. Pertandingan kontra Guinea dijadwalkan berlangsung di Prancis pada tanggal 9 Mei 2024. Beliau menambahkan, "Saya mengajak seluruh masyarakat untuk tetap memberikan dukungan karena masih ada satu pertandingan lagi yang bisa menentukan nasib Timnas U23 menuju Olimpiade." Menurut Mimin, pernyataan Menpora Dito mencerminkan sikap yang positif dan mendukung terhadap Timnas Indonesia U23 meskipun mengalami kekalahan. Beliau memberikan penghargaan kepada para pemain atas perjuangan mereka dalam pertandingan, menunjukkan bahwa apresiasi terhadap usaha dan semangat juang tetap penting dalam menghadapi kegagalan. Selain itu, ajakan kepada masyarakat untuk terus memberikan dukungan juga menggarisbawahi pentingnya peran semua pihak dalam mendukung prestasi olahraga negara. Ini adalah pendekatan yang membangun dan memotivasi, menunjukkan komitmen dari pemerintah untuk mendukung dan memajukan olahraga di Indonesia. Sapuan brilian Nathan Choaon di laga Timnas Indonesia U23 versus Irak U23 banjir pujian. Aksi gemilang Nathan Choaon dalam pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Irak U23 memicu banyak pujian. Penampilan cemerlang bek SC Heerenveen tersebut selama 120 menit mendapat pengakuan. Meskipun Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024, namun gol dari Ivar Jenner, 19, sempat menggetarkan dukungan dari para penggemar. Namun, Zaid Tahseen, 27, berhasil menyamakan skor untuk Irak. Pada menit ke-72, serangan balik cepat Nihat Mohammed hampir membuat Irak unggul, tetapi Nathan dengan sigap melakukan clearance untuk menjaga gawang Hernando Ari tetap aman. Meskipun demikian, meski harus mengakui kekalahan, penampilan Nathan mendapat sorotan positif dari netizen. Mereka memberikan pujian dan mendoakan kesuksesan Nathan di Eropa. Timnas Indonesia U23 masih memiliki kesempatan untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 dengan menghadapi Timnas Guinea U23 di babak playoff pada 9 Mei mendatang di Paris, Prancis. Jika berhasil lolos, Timnas Indonesia U23 akan menghadapi tantangan berat di fase grup bersama Timnas Amerika Serikat U23, Timnas Selandia Baru U23, dan tuan rumah Timnas Prancis U23 di grup A. Menurut Mimin, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Irak U23 menunjukkan semangat dan keterampilan yang luar biasa dari kedua tim. Meskipun hasilnya tidak sesuai harapan, penampilan Nathan Choaon dan rekan-rekannya patut diapresiasi karena mereka memberikan yang terbaik dalam pertandingan tersebut. Semangat untuk terus berkembang dan berprestasi di level internasional harus tetap dijaga, terutama dengan kesempatan untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024.
Dukungan dari para fans dan masyarakat sangat penting untuk menjaga semangat para pemain.